Baik, halo, apa kabar kalian semua? Selamat pagi, selamat semangat. Walaupun keadaan cuaca di luar sangat dingin, enaknya buat melanjutkan tidur, tetapi kalian tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan di hari terakhir UTS bersama SMP Katolik Abdi Siswa Matra. Nah, saya kembali membacakan tertib ketika kalian harus mengikuti kegiatan FLS via Zoom ini ya. Pertama masih sama, yaitu seluruh peserta wajib untuk mengaktifkan video. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian bisa melihat wajah cantik dan wajah ganteng dari kalian semua. Tetapi kalian juga harus menonaktifkan audio. Jadi yang diaktifkan adalah video, nah yang dinonaktifkan adalah audio. Ya, itu adalah tanda tertib yang pertama itu. Nah, untuk tanda tertib yang kedua, kembali diingatkan, kalian juga harus mengikuti semua acara kegiatan, khususnya acara kegiatan MPLS kita pada hari ini dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh tanpa melakukan aktivitas lain. Artinya jangan disambi makan ataupun minum, gitu ya. Nah, saya harap kalian sudah paham karena kita sudah melakukan kegiatan MPLS via Zoom ini dari hari Senin ya, jadi merupakan hari terakhir. Tapi semangatnya harus tetap membara. Nah, untuk itu sebelum kita mengawali seluruh kegiatan MPLS kita di hari terakhir ini, marilah kita bersama dalam doa. Doa akan kembali dipimpin secara Katolik. Mohon untuk yang lain menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan imannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala perlindungan, istirahat, dan tidur nyenyak kami di malam hari kemarin. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan pada akhirnya kami boleh kembali mengikuti kegiatan MPLS di hari terakhir ini. Bapak, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami sehingga dari awal hingga akhir nanti kegiatan MPLS di hari terakhir ini kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dapat mengikutinya dengan baik, sehingga apa yang telah kami terima dari hari Senin sampai dengan hari Rabu di hari terakhir ini sungguh dapat berguna bagi kami sehingga kami telah dapat menjadi putra dan putri abdi siswa yang dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Santo Albertus doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk itu kegiatan kita hari ini yang pertama adalah nanti akan ada pengenalan dan penayangan video Braskem. Jadi salah satu keunggulan di sekolah abdi siswa, baik itu di SMP maupun SMA Katolik abdi siswa, itu adalah keunggulannya salah satunya musik. Nah, musiknya itu berkaitan dengan brass band. Mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya gitu ya, brass band itu yang seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh pakarnya. Siapa pakarnya? Pakarnya adalah Pak Riki. Nah, nanti Pak Riki akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan musik brass band. Nanti juga Pak Riki akan melihatkan alat-alat dari brass band itu sendiri. Kemudian nanti ada penayangan video. Jadi pada saat tim brass band itu memainkan di salah satunya pernah main tampil di balai kota. Kemudian yang kedua itu selain tampil di balai kota, mereka juga pernah atau seringkali mengisi di acara-acara gereja. Dan yang terakhir adalah sudah pasti mengisi di acara-acara kegiatan khususnya upacara nasional. Jadi penasaran kan brass band itu yang seperti apa ya Bu? Langsung saja Ibu panggilkan Pak Riki. Pak Riki adalah nanti yang akan mengajarkan kalian bagaimana cara bermain alat musik brass band yang benar. Selamat menyaksikan. Halo kelas 7 semuanya. Saya Pak Riki akan menginstruksikan cara bermain instrumen brass band sama alatnya, jadi tidak bisa latihan sekali pelajaran.
Nah, ini yang namanya alat trompet. Mungkin kalian ada yang belum pernah lihat, ada yang udah pernah lihat. Ini tools namanya. Tools ini mana ya? Ini rada susah. Kalau alat brass band sama alat yang kayak saxophone, flute, atau yang main klarinet, itu lebih gampang karena notnya semuanya ada di tangan. Kalau ini enggak, cuma 3. Nah, yang untuk bunyinya kalau itu klarinet apa ini saxophone itu dia pakai reed di bawahnya. Nah, kalau kita besi. Nah, ini besi ini namanya drum brass band ini yang dibilang namanya brass band ini pakai ini namanya mouthpiece atau besi. Jadi yang kita ini nggak bunyi kalau kita tiup langsung aja pasti bunyi. Nah, itu susah. Jadi cara bunyinya susah. Jadi kita harus latihannya juga seperti bibir kita. Jadi kita pertama kali bunyinya buat begini. Jadi kita ya rata-rata semuanya anak yang pertama kali masuk sini masih ketahuan kok bunyi gitu Pak, ya bunyi masih begitu kalau kamu nggak gitu kalau kamu bunyi kesininya dia harus bunyi gitu kalau kamu nggak gitu dong. Nah contoh ini kalau ini dia bunyinya itu bunyi kayak gitu. Jadi kalau nanti dimasukin di sini sama jadi bunyinya jadi pertama kali apa ini sama ketika mau belajar vokal itu napasnya itu jadi mulut waktu kamu pas tiup itu dari pinggir. Nah, ini untuk gigi rendahnya ini jadi pertama kali untuk nempel ke sini. Nah, ya, ini tiupnya nggak boleh ke bawah, nggak boleh terlalu ke atas, dia harus pas gitu. Jadi kita pas dia rendah, ininya mulutnya rileks. Tapi kalau kamu nanti udah mulai Januari sampai kamu masuk sekolah ke sini, nah ini diwajibin harus pakai sandal. Karena nanti tiap ada promosi sekolah ini ada namanya grup inti mereka yang untuk main, mereka nanti yang bersih alat cuci segala macam jadi mungkin ya. Jadi kalau waktu pas sertifnya rendah itu notnya not bawah, not do bawah atau C. Nah, kamu juga ini juga di mana bisa do ini, kita do re mi tiga. Nah ini ada not yang sama yang bikin dia bibir rendahnya jadi bibir kita. Waktu dia mau tinggi, apa bibirnya bibirnya dirapetin. Kalau kamu rileks, dia rendah. Jadi kalau kamu tiupnya harus tinggi, kamu ininya mulutnya rileks, kamu akan bisa tinggi. Jadi coba kayak gini. Jadi ini tipe-nya ini do, lepas. Ini trompet itu in bass. Kamu tahu kan kalau in bass ini trompet, kalau untuk piano in C. Ya, pertama kali kalau kita tiup do atau C itu open. Re 1 3. 1 jadi 1 tunjuk, 2 ada di tengah, 3-nya jadi 1 3. Re atau D. E-nya atau Mi-nya 1 2. Terus Fa-nya atau F-nya 1. Nah, begitu pas Sol-nya atau G itu sama. Open juga, do bawah. Nah, makanya saya bilang begitu dia Sol, kan notnya ada tinggi, bibir kita yang bawah naik. Terus la, begitu la sama mi sama. Jadi do, re, mi, fa, sol, la hampir sama lagi sama mi. Jadi begitu si tengah, do lepas. Nah, do, sol, do sama kejatannya. Tapi begitu bibir kita beda. Seperti kata gini. Kita nafas, bibir bawah naik. Naikin lagi. Jadi kalau kita hafalin tadi
Itu baru ruang. Kalau kita tinggi lagi kita tinggi lagi. Ya, jadi kalau yang udah biasa masih kuat gitu. Nah ini kita kalau kita cek ini pasti sehat, jantungnya juga sehat. Jadi kalau kamu yang lagi sakit, ya susah, ini tidak kuat. Jadi karena harus strong. Nah, terus ini bukan tiga ini bukan medicine, itu bisa medicine diplomatik. Kalau kamu pernah bisa ada yang les di les musik, tahu mengenai kromatik itu setengah. Strategi. Dan kita Indonesia kan tadi. Ini semuanya bisa. Ya, dan nanti di aksis itu ukurannya presiden. Jadi itu alatnya nggak ada di bawah. Jadi ada trompet, melofon, ini melofon, ini biarnya lebih gede, biar ini namanya biar. Oh, apa sih? Dia bisa. Nah suaranya, yang suaranya paling keras ini, yang sini, yang ini dari kecil dari. Yang ini suaranya beda, di atas ada 5 alat, jadi alatnya ada trompet, flugel, kakaknya adiknya, ada lagi ini melofon, ya, terus lagi bariton sing aja, satu alatnya di atas, itu sama tuba yang besar, tapi kamu pernah lihat, ini boom. Nah ini tiupannya beda lagi. Nah ini alatnya alat low, jadi tinggal di keras, tapi dia lembut jalan. Kalau di orkes namanya grand suara. Kalau ini namanya melofon. Ini jawabannya nih. Di pas. Jadi kalau nanti kamu main ke siapa, udah masuk sekolah, nah kita pelajarin alat ini. Ini enggak semua sekolah punya, yang ada di Jakarta itu cuma apsis. Kalau nah ini, nah terus Tara Anita ada sama Santo itu di sekolah Katolik 3 punya alat keras masuk sini. Jadi kita nggak sembarangan aja. Jadi ada instruksinya, bisa ada instruksinya, jadi bisa aneh. Jadi selama nanti kita untuk brassband ini ada promosi sekolah. Nanti kalau ada main di gereja, nah digabung sama namanya ensemble biola, gitar, nah alat kerasnya paling nggak semuanya kalau alat ini yang nonton di yang pakai di gereja itu di luar semua, yang di dalam. Jadi nanti kalian kalau masa udah masuk, nah bisa. Nanti ada pelajaran yang namanya pengembangan musik. Pengembangan musik itu semua satu kelas, tapi kamu kelas 5, satu kelas belajar alat ini. Nanti yang tahu saya, jadi saya bagi-bagi. Dipegang ini, main telepon, ini main tuba, ini main ini, ada alatnya banyak, ada alat kamset ada, timpani ada, terus glockenspiel yang kalau pernah lihat itu biliran itu ada, snare drumnya ada, jadi saya ngajarin semua. Itu gampang pokoknya, ada piano, ada di atas juga ada band, jadi semuanya bisa visi, jadi jangan takut pasti bagian semuanya. Jadi saya
cukup sekian dulu. Nanti kamu bisa lihat video-videonya dari Apsis mengenai apa yang lain. Yuk, terima kasih prestisius semuanya. Selamat pagi. Nah, gimana? Penasaran ya? Kalau gitu kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi kalian bisa langsung mempraktikkan nanti bersama Pak Riki, tentunya di pelajaran seni musik khususnya brass band. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan di awal dan juga sudah disampaikan oleh Pak Riki bahwa sesaat lagi akan ditampilkan beberapa video penampilan dari kakak kelas kalian yang sudah mengisi kegiatan dengan mengikuti brass band. Nanti mereka sudah pernah tampil khusus saya ya, pernah tampil di balai kota, kemudian di gereja, dan juga mengisi kegiatan upacara nasional. Nah, untuk itu langsung saksikan saja ya beberapa video kegiatan dari brass band. Nanti selain brass band, ada juga beberapa penampilan video dari kegiatan kakak-kakak kelas kalian di SMP Katolik Abdi Siswa Patra. Nah, ada pemutaran video modern dance. Jadi di sini kalian tidak salah pilih sekolah. Semua bakat yang kalian miliki dapat dikembangkan di sekolah Abdi Siswa. Jadi nanti yang suka dance bisa ikut dance, ekstrakurikuler dance ya. Tentu saja nanti kalau keadaannya sudah kembali normal, kalian bisa ikut dance. Nah, yang suka mulai tertarik dengan brass band nanti bisa ikut atau lebih memperdalam lagi musik brass band. Saksikan video berikut ini ya. Acara selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi dari Yayasan Abdi Siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Dianani SPDC. Beliau adalah selaku Direktur Pendidikan di Yayasan Abdi Siswa. Oke, baik. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Caroline. Nama saya Francisca Triartanti, tapi singkatnya saja biasa dipanggil Ibu Tanti ya. Salam kenal ya nak ya semuanya. Saya senang bertemu dengan kalian pagi hari ini. Kelihatan sehat-sehat ya, karena kalian di rumah ya, makan teratur sama mama papa di rumah ya. Terima kasih juga, saya sudah mendengar loh kemarin selama MPLS ini kalian mengikutinya dengan baik. Ya, hari ini adalah hari terakhir. Kalian semua mengerjakan tugas. Berarti kalian itu siap ya untuk menjadi seorang siswa SMP ya. Kalian sudah naik tingkat. Kalau kemarin masih pakai seragam putih merah. Nah, resmi sekarang kalian sudah menggunakan seragam nasional berwarna putih biru. Berarti kalian sudah tambah besar ya. Hebat-hebat semua ya. Selamat bergabung ya di Sekolah Abdi Siswa. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang visi misi lembaga. Apa itu visi? Apa itu misi? Ya, di mana nilai-nilai lembaga ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yosef ya, oleh Bapak Guru ya. Apa itu yang menjadi nilai-nilai, yang menjadi spirit, yang menjadi semangat kita. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan visi misi. Jadi visi misi ini sebetulnya merangkum semua materi yang kalian sudah dapatkan ya. Karena visi misi ini sebetulnya merupakan satu tujuan kalian mau dibawa kemana ya. Dengan adanya nilai-nilai, dengan adanya berbagai kegiatan yang sudah ditampilkan, dengan berbagai pembekalan kemarin, pertanyaan akhirnya adalah sebetulnya mau dibawa kemana sih kalian selama sekolah di Abdi Siswa ini? Menjadi orang seperti apa sih ketika kalian dididik di Abdi Siswa ini? Nah, itu jawabannya ada di visi dan misi. Jadi selamat mengikuti, Ibu akan share screen ya. Karena tadi sudah mendengar suara saya, ketika nanti Ibu akan share screen, wajah Ibu nggak kelihatan. Ya, karena alat yang Ibu gunakan ini ketika share screen wajahnya nggak kelihatan tapi suaranya bisa didengar. Boleh ya? Sekarang Ibu akan mulai ya.
materinya. Saya lihat semuanya sudah siap di rumah. Hebat-hebat semua nih anak-anak yang tercinta nih ya. Ibu akan mulai. Jadi kita akan belajar ya, sebentar. Kita akan belajar mengenai visi dan misi. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih itu visi ya? Visi, vision ya. Visi dari vision itu melihat pandangan. Nah, sekarang lihat. Sekarang arahkan pandangan kalian pada gambar di sini. Ini bentuk segitiga. Ini ibaratnya adalah sebuah kapal yang besar. Ya. Jadi kapal ini menghadap ke depan ya. Lalu tanda panah itu adalah orang-orang yang ada di dalam kapal. Kapal besar ini adalah kapal milik abdi siswa semuanya. Ya, Yayasan Abdi Siswa. Di situ ada kamu, ada teman kamu, ada bapak ibu guru, ada ibu kepala sekolah, ada ibu wakil kepala sekolah, juga ada ibu nih di situ. Semua, baik yang di Patra, Bintaro, maupun yang di Aries tuh, semua naik kapal tuh. Nah, kapal ini mau dibawa kemana sih? Ya, Abdi Siswa ini orang-orangnya mau dibawa kemana sih? Nah, yang kalian lihat, di situ panahnya menghadap ke depan semua. Artinya apa? Bahwa visi itu adalah menggerakkan, mengarahkan kita semua yang di ada kapal itu ada pada satu titik tujuan di depan sana. Coba bayangkan nih, kalau panah ini adalah kamu, sebagian orang itu yang panahnya ke kanan, maka kapalnya akan oleng ke kanan. Kalau sebagian besar panahnya ke kiri, maka kapalnya akan belok ke kiri. Kalau panahnya menghadap ke belakang, maka kapal ini akan mundur. Nah, sekarang bayangkan, kalau sebagian ke kanan, sebagian maju, sebagian ke kiri, sebagian ke belakang, kapalnya jalan nggak? Pasti nggak jalan, hanya oleng kanan, oleng kiri, dan mundur. Nggak sampai-sampai pada tujuan. Nah, maka kenapa hari ini kalian diperkenalkan apa yang menjadi visi Yayasan Abdi Siswa dan Sekolah Abdi Siswa? Itu supaya kalian itu menyelaraskan, menyesuaikan bahwa nak kita itu akan menuju ke depan sana loh. Maka kalian harus ikut bersama kami ya, nggak usah mampir-mampir, nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri, nggak usah ke belakang ya, supaya kapal ini jalannya cepat dan lancar sehingga segera sampai di tujuan. Nah, itu maksudnya visi. Dengan gambar lain, Ibu jelaskan begini nih, lihat nih. Jadi yang namanya visi itu adalah titik yang ditembak tuh di sana. Anak panahnya itu menuju kemana? Nah, titik tembak itu adalah arah visi atau impian kita, tujuan yang akan kita tuju bersama-sama. Jadi saya ajak sekarang adalah kalian karena sudah menjadi bagian dari keluarga besar Abdi Siswa, maka kalian akan kami ajak untuk menembak pada titik yang sama. Ya. Pada tujuan yang sama, pada visi yang sama. Karena kalau tidak apa anak-anak? Kalau tidak kapalnya oleng, nggak akan sampai pada tujuan. Itu ya maksudnya, mengerti ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa sih yang menjadi tujuan kita? Berarti apa sih yang menjadi rumusan visi kita? Nah itu lihatkan pada kalian nih. Ini adalah visi dan misi Yayasan Abdi Siswa, di mana visi dan misi ini memayungi seluruh visi dan misi sekolah. Khususnya di sini adalah visi dan misi SMP Abdi Siswa yang ada di Patra. Ya, jadi apa yang menjadi visi dan misi yang SMP Abdi Siswa Patra pasti mengacu kepada visi dan misi Yayasan Abdi Siswa. Ya, jadi kurang lebih sama. Nah, kembali kepada visi. Berarti apa? Tujuan, cita-cita, impian kita. Nah, apa yang menjadi tujuan kita? Dan ini harapannya adalah apa yang menjadi impian anak-anak dan orang tua? Yang pertama, bahwa dari visi ini kapalnya tujuannya adalah akan menuju kalian ini, kita semua itu menjadi orang yang beriman. Apa artinya beriman? Beriman artinya adalah bahwa kalian semakin takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Walaupun sekolah Abdi Siswa itu adalah lembaga Katolik,
tetapi kalian dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya apa? Menjadi seorang beriman berarti kalau kalian itu beragama Buddha, berarti kalian itu seorang Buddhis, menjadi seorang Buddhis yang benar-benar Buddhis yang hebat, Buddhis yang baik. Kalau kalian beragama Hindu, berarti seorang yang beragama Hindu yang baik dengan iman yang kuat. Menjadi seorang yang agama Kristen, berarti menjadi seorang Kristen yang hebat. Seorang Kristen yang punya hati yang baik. Seorang Kristen yang bertakwa dan taat kepada Tuhan. Kalau kalian seorang agama Katolik juga demikian, sama dengan agama dan kepercayaan yang kalian anut, ya. Jadi harapannya ketika kalian sekolah di Abdi Siswa, kalian bisa menjadi seorang beriman sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, apa itu beriman? Nanti kita lihat. Baik. Yang kedua, tujuan kita dari visi kita, dari impian kita, dari cita-cita kita adalah kalian menjadi seorang pribadi yang cerdas. Ya. Seorang yang mampu berpikir kritis, seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Banyak pengetahuan, banyak kompetensinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian akan diajak untuk menjadi orang yang tangguh, seorang yang pantang menyerah, seorang yang nggak cengeng, seorang yang kreatif, seorang yang tahu solusi setiap ada masalah. Itu tangguh. Dan berikutnya, kalian akan diajak, dibantu, didampingi sesuai impian kita. Itu adalah menjadi orang yang berbudaya, tahu etika, sopan santun, tahu menempatkan diri. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kalian akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjawab tantangan masa depan. Ya, karena tantangan masa depan itu luar biasa loh, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Supaya kalian apa? Tidak kalah saing dengan tenaga-tenaga kerja yang ada di sekitar Anda dan dari luar negeri. Anda siap untuk meraih kesuksesan kalian. Nah, itu akan kalian dapatkan selama sekolah di Abdi Siswa. Itu tujuannya. Nah, mudah-mudahan kalian setuju dan sepakat dengan tujuan kita, dengan visi kita, dengan impian dan cita-cita kita. Ya, itu visi, pengertian visi, dan rumusan visi. Berarti rumusan tujuan, berarti yang akan kita tuju, titik tembaknya di situ. Ya. Nah, berikutnya adalah misi. Apa itu misi? Misi adalah cara atau kegiatan yang harus dilakukan supaya tujuan tadi tercapai. Nah, apa yang menjadi misi Yayasan Abdi Siswa atau Sekolah Patra, khususnya di SMP, adalah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terpadu. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang cerdas kalau pendidikannya nggak berkualitas? Jadi kalian tepat, kalian nggak salah. Kalian bersyukur bisa sekolah di Abdi Siswa, ya. Karena kami selalu berusaha, Bapak Ibu guru tuh kemarin liburnya dikit loh, bahkan nggak libur, untuk latihan terus-menerus supaya bisa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Walaupun belum bisa ketemu langsung. Walaupun Bapak Ibu guru harus belajar teknologi siang malam, supaya bisa mengajak kalian belajar dengan senang hati dan jelas apa yang disampaikan. Ya, berikutnya kita menyelenggarakan dengan nilai-nilai Katolik, dengan nilai-nilai Sensia yang kemarin sudah dijelaskan adalah dengan membangun budaya kasih. Ya, kalau tidak saling mengasihi, bagaimana kita bisa belajar dengan baik? Jadi antara guru dengan guru juga harus saling mengasihi, antara guru dengan anak-anak juga saling mengasihi, dan di antara kalian juga harus saling mengasihi. Apa itu saling mengasihi? Nanti Ibu akan jelaskan ya. Peduli pada teman, peduli pada lingkungan sekitar, dan mau menolong orang lain. Nah, itu adalah cara-cara yang akan kita lakukan bersama, akan kita alami bersama. Berikutnya adalah bahwa kita semua harus punya semangat belajar berkelanjutan. Belajar terus-menerus. Tidak hanya belajar saat ada pelajaran di sekolah. Dapat pelajaran dari Bapak Ibu guru, tapi kalian harus mengembangkan terus-menerus. Sekarang bisa searching, bisa googling di mana-mana, banyak pengetahuan di sini. Ya. Itu namanya belajar berkelanjutan. Bapak Ibu guru juga belajar walaupun sudah usia segini, Ibu juga belajar terus. Kalian juga harus belajar terus. Nah, yang berikutnya di Yayasan Abdi Siswa ini adalah menekankan pembentukan kepribadian, pembentukan karakter dengan mengacu kepada nilai-nilai
siensia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Dan juga di sini diajarkan loh bahwa kalian itu juga jadi orang yang berbudaya, tahu etika sopan santun, dan juga berbudaya Indonesia. Karena kita masih tinggal di Indonesia, harus mencintai. Boleh kita belajar dengan budaya asing, tetapi kita tetap mencintai budaya negara kita cinta. Maka nanti Bapak Ibu akan lihat kalau hari Kamis Bapak Ibu guru pakai di Betawi ya, pakai pakaian adat Betawi dong ngajarnya. Nah, kalian nanti kalau udah masuk juga akan diperkenalkan apa itu budaya, pakaiannya seperti apa, ya. Dan berikutnya juga kalian harus memiliki, kita usahakan untuk memiliki wawasan kebangsaan. Nah, kalau di SMA Abdi Siswa, harapannya kalian melanjutkan di SMA yang kita akan diajak jalan-jalan, pandemi sudah hilang, itu ke Istana Negara untuk tahu, ya, monumen-monumen, sejarah, ya. Bagaimana proses diplomatiknya, akan ke gedung ke MPR, DPR, dan sebagainya, dan supaya apa tahu di negara kita tercinta ini. Dan tentu saja mengutamakan tentang iman, spiritualitas, di mana spiritualitasnya adalah mengacu kepada teladan Santo Albertus dari Taprani dengan nilai-nilai siensia. Ya, itu adalah rumusan visi dan misi. Bisa ditangkap ya? Nah, jadi tidak hanya tahu rumusan visi misinya apa, tapi juga tahu bahwa kamu mau diajak kemana. Ya, kalian berarti kalau masuk Abdi Siswa berarti masuk di kapal yang besar bersama teman-teman. Tidak hanya di SMP Aries, tidak hanya di SMP Patra, tapi juga bersama teman-teman SMP Aries, bersama teman-teman di SMP Bintaro. Semua masuk satu kapal. Nanti akan banyak kegiatan bersama-sama. Karena kita sekarang sudah menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Abdi Siswa. Ya. Dan kalian diajak menjadi apa? Seneng nggak kalau nanti kalian menjadi orang apa tadi? Beriman, ya toh? Penuh cinta kasih, tahu budaya, punya keterampilan, ya toh? Maka belajar sungguh-sungguh ya. Nanti ada apa-apa bicara dengan Bapak Ibu. Nah, Ibu lanjutkan boleh? Ya, nanti Ibu akan putar video lagi ya untuk mendalaminya supaya kalian lebih jelas. Ibu akan berikan video untuk contoh-contohnya ya, apa yang dimaksud dengan sosial, berbudaya itu apa. Nanti kita akan tonton video ya, tapi Ibu lanjutkan dulu. Oke, lanjut? Lanjut? Oke, baik. Ibu lanjutkan lagi. Nah, ini lebih lengkapnya ya. Tadi adalah visi misi secara khusus diturunkan lagi, didetailkan lagi. Ini loh bahwa kalian itu setelah lulus SMP bisa menjadi orang seperti ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama ya, menjadi orang beriman dan penuh cinta kasih. Maksudnya apa? Contohnya, ini contoh saja. Orang yang beriman dan penuh cinta kasih itu kalian harus berani memimpin. Nanti di SMP Patra kalian akan diajarkan walaupun PJJ belajar memimpin doa, memimpin nyanyi, memimpin kelompok, berpresentasi, itu belajar memimpin. Karena kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Siapa tahu di antara kalian itu ada yang menjadi seorang pejabat, siapa tahu bisa menjadi seorang presiden. Itu sangat mungkin, ya. Jadi kalian nanti harapannya lulus di SMP itu bisa menjadi seorang yang bisa memimpin, ya, sesuai dengan lingkungan kalian. Berikutnya, yang penuh cinta kasih adalah kalian terbiasa berbagi, menolong orang lain. Nah, ini juga kaitannya dengan nilai siensia, nilai sosial dan peduli dan cinta kasih. Ya, berbagi siapa yang membutuhkan. Biasanya ada kegiatan nih, kemarin ada kegiatan sosial, mengumpulkan barang-barang atau uang atau apapun untuk menolong orang lain. Sekolah hanya memfasilitasi saja. Orang-orang yang terpapar COVID-19, ya, mereka kehilangan pekerjaan, ya, mereka nggak punya pekerjaan, makan saja susah. Kalian mesti bersyukur ya. Maka kita berbagi. Yang penting bukan banyaknya, tapi yang penting adalah peduli pada orang lain. Juga yang berikutnya adalah terbiasa mendoakan orang lain, mendoakan teman yang ulang tahun, mendoakan teman yang sakit, mendoakan kakak, adik, papa, mama. Kenapa? Dengan mendoakan orang lain, maka kita juga akan dapat berkat, kita juga akan dapat doa dari orang lain. Ya, itu adalah penuh cinta kasih. Kalau nggak bisa bantu barang, nggak bisa bantu harta, mendoakan pun juga sudah membantu. Ya.
Kemudian yang berikutnya ini paling penting nih, keunggulan di abdi siswa. Kalian akan dibimbing untuk mulai berproses memiliki cita-cita. Nah, saya pengen tanya nih, cek dulu nih. Sekarang, siapa yang sudah punya cita-cita? Tunjuk jari. Ah, hebat. Siapa yang ingin jadi dokter? Tunjuk jari. Ah. Wah, kalau jadi dokter, ada yang tunjuk jari. Ngobatin orang terpapar COVID ya. Siapa yang ingin jadi seorang penyanyi? Ada enggak? Oh, kali ini belum ada ya. Siapa yang ingin jadi seorang pelukis? Ada enggak? Seorang pelukis juga kalau pelukisnya hebat, berhasil loh, duitnya banyak. Ya enggak? Siapa yang ingin jadi seorang YouTuber? Oh, zaman sekarang. Oh, ada juga. Bagus. Siapa yang ingin jadi seorang guru? Nah, seperti ibu nih, seorang guru, ada enggak? Ya, ada enggak ya, ibu cek. Ya, ada enggak? Oh, saya pikirkan Daru Kernat jadi guru. Enggak apa-apa, enggak ada yang jadi guru, enggak apa-apa ya. Karena guru itu juga mulia loh tugasnya. Kalau jadi guru yang hebat bisa ngajar anak-anak jadi senang dan pintar, itu juga hebat ya. Dan masih banyak lagi anak-anak ya. Jadi yang belum punya cita-cita atau yang sudah punya cita-cita, kalian akan dibimbing untuk cita-citanya itu tetap diperkuat terus. Dan diajarin bagaimana cara mencapai cita-cita ya. Nah, itu adalah tujuan dari sekolah kita. Ya, itu adalah keunggulan di sekolah abdi siswa. Nanti akan ada buku caranya bagaimana ya. Itu, baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, Ibu akan share screen lagi. Berikutnya, kalian itu diharapkan adalah menjadi seorang siswa yang cerdas ya. Apa itu cerdas? Berani memberikan tanggapan dan argumen. Jadi kalau ditanya ya memberikan tanggapan, argumen berbeda enggak apa-apa ya. Tapi juga bukan asal ngeyel ya. Artinya apa? Bisa memberikan argumen, saya punya pendapat yang berbeda. Bu, saya mengerjakan matematika caranya dengan begini, Bu. Ternyata bisa juga. Nah, itu dibutuhkan orang cerdas ya. Dengan disampaikan dengan tepat, boleh kalian tuh berargumen karena sudah besar sekarang ya. Tapi tentu argumen yang tepat. Boleh kalian mungkin mengerjakan matematika contohnya bisa dengan cara yang lain dan itu betul juga ya. Berikutnya kalian akan bisa memanfaatkan berbagai informasi ini. Zaman sekarang tuh informasi itu banyak sekali ya. Kalian mesti bisa membedakan mana informasi yang hoax, yang tidak baik, mana informasi yang benar. Karena apa? Tidak semua informasi harus diambil dan diserap. Ini nanti kegiatan literasi. Di SMP Patra itu kegiatan literasinya bagus loh. Ada duta literasi, ada kegiatan literasi itu nanti ada lomba-lomba ya. Jadi kalian siap untuk itu. Kemudian berikutnya juga kalian diajarkan untuk bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi sudah mulai besar kalau ada masalah coba dulu dihadapi, nggak bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru atau dengan Ibu Karolin guru PP di sini ya, atau Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah. Jadi berusaha, jangan apa-apa mama, apa-apa papa, atau nangis. Jadi kalau ada masalah harus dihadapi, jangan lari dari masalah. Itu cerdas ya. Dan berikutnya harus memiliki nilai seni yang tinggi supaya seimbang tadi otak kanan otak kiri ya. Jadi tidak hanya menggunakan otak kiri terus ya, hitung-hitungan logika terus, tapi juga harus dikembangkan nilai seni. Nah ini juga keunggulan abdi siswa. Tadi lihat ya tontonannya ada tampil menggunakan brass band, seni musik di SMP abdi siswa itu banyak loh peralatan musiknya. Kalian diajari bisa bermain musik, minimal menguasai satu alat musik tuh bisa tampil kan di depan publik. Rencananya kalau pandemi udah hilang bisa tampil loh di luar. Nah, supaya kalian memiliki nilai seni yang tinggi. Oke, itu dua ya. Sekarang ketiga, tujuannya adalah supaya kalian itu bisa kreatif. Bisa mengutarakan pendapat yang berbeda, senang melakukan percobaan. Belajar terus pingin taunya tinggi ya, dengan cara yang benar. Boleh juga memodifikasi menilai hal yang baru yang bagus. Apalagi teknologi, kalian mungkin selama MPLS sudah dikasih tugas-tugas tuh untuk melihat nilai siensia, membuat video dan sebagainya. Nggak apa-apa itu memang proses ya. Tentu saja dalam binaan Bapak Ibu Guru. Berikutnya,
kalian juga harus belajar tahu etis, tertib, dan gigih. Zaman sekarang kalau nggak gigih, nggak pantang menyerah, kalian akan terlindas, ya, kalah saing dengan orang lain. Dan yang berikutnya, kalian harus tangguh, mudah beradaptasi. Zaman sekarang gampang berubah, ya. Sekarang PJJ, besok tiba-tiba suruh masuk, besok pelajarannya diubah. Kita kan ikutin dari dinas, nggak apa-apa, fine-fine aja ya, happy-happy aja ya. Nah, karena apa? Kalau seorang yang tangguh adalah orang yang senang belajar dan mau menyelesaikan tugas sampai selesai. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya. Dan penting juga bahwa kalian itu harus optimis. Kenapa? Karena kalian mengenal kemampuan kalian yang dimiliki. Semua orang punya kemampuan, ya. Dan yang terakhir, yang kemarin sudah dijelaskan, kalian juga harus punya karakter, ya. Jadi orangnya beriman, otaknya cerdas, kreatif, tangguh, tapi jangan lupa harus berkarakter. Apa artinya orang cerdas tapi kalau nggak punya karakter yang baik, maka dia nggak akan dipakai di masyarakat. Ya, itu adalah visi, misi, tujuan kita, dan kalian akan diajak berproses untuk sampai pada tujuan itu. Tujuan akhirnya apa di SMP? Ya tadi profil lulusan. Harus beda dong lulusan anak abdiswa dengan sekolah lain, benar nggak? Ya, apa tadi? Punya iman, punya cinta kasih, cerdas, kreatif, tangguh, dan berkarakter. Nah, itulah mimpi kita, itulah visi kita. Maka visi kalian harus sama, supaya kita bekerja sama. Ini contohnya, ada teman suruh maju, public speaking, latihan pidato bahasa Inggris, karena memang mungkin kemampuannya berbeda-beda, dia belum bisa, malah salah-salah, tapi diketawain sama temennya. Itu enggak boleh, itu namanya bukan budaya kasih. Ya, tadi kan sudah disebut dalam visi dan misi. Ya, jadi budaya kasih itu bukan hanya membantu dalam bentuk barang atau uang atau apa saja, tapi juga membantu memberikan support, ya. Memberikan dukungan pada teman. Nah, ini contohnya apa yang sering terjadi, lagi jalan di mall nih, lihat orang yang jual barang rak, hanya di supermarket, barangnya berjatuhan, jangan malah diketawain, ya. Tapi kalau anak abdiswa harus apa? Datang pertama kali adalah membantu, ya. Jangan malah pergi atau ketawa-ketawa, syukurin lo. Nah, itu enggak boleh, ya. Kalian akan dibantu, karena apa? Kalian menjadi seorang yang berbeda dengan anak lulusan sekolah lain, itu baru anak abdi siswa, ya. Jadi kalau ada teman yang nggak bisa, jangan diketawain, harus didukung. Kalau lagi di dalam kehidupan sehari-hari ada butuh pertolongan, langsung pertama adalah ditolong. Kadang-kadang apa? Anak teman-teman rame-rame nih, lagi jalan kepleset, jatuh, jungkiran, bajunya kotor. Kadang-kadang terjadi apa? Ketawa kan? Kadang-kadang ketawa dulu, diledekan, kasihan dia. Nah, itu nggak boleh ya, nak ya. Saya tahu kalian anak-anak yang baik. Nah, itu namanya membangun budaya kasih, saling menolong, saling membantu. Mengerti ya? Membantu satu sama yang lain, dan masih banyak nilai yang lain lagi. Nah, itu harapannya adalah bahwa profil atau visi misi yang diwujudkan dalam profil lulusan atau yang menjadi cita-cita kami semua dan orang tua kalian dengan menyekolahkan di abdiswa adalah menjadi orang yang peduli, ya. Jadi kalau ada orang kesulitan dibantu. Jadi antara visi, misi, dan nilai itu sangat berkaitan erat. Kemarin sudah dijelaskan tentang nilai, akhirnya bisa tertolong ya anjingnya ya. Padahal itu nggak saling kenal loh, orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, harapannya kalian juga memiliki karakter yang mengacu pada nilai-nilai Xinxia yang sudah dijelaskan. Tapi itulah pribadi kalian itu, kami akan membentuk kalian, mendampingi kalian menjadi orang apa tadi? Beriman, ya. Ingat divisi tadi, beriman, penuh cinta kasih, cerdas, kreatif, tangguh, dan berkarakter Xinxia. Ya, itu visi kami, itu cita-cita kami. Kalian, mari kita bekerja sama untuk bersama-sama Bapak Ibu untuk mencapai hal seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya nih, masih ada sedikit lagi. Jadi setelah tahu visi dan misi yayasan ini, setelah tahu kapal ini mau dibawa kemana, setelah tahu cita-cita kita bersama, untuk apa sih kalian harus menjadi seperti itu? Untuk apa sih kami membantu kalian seperti itu? Untuk apa sih kami punya cita-cita seperti itu? Ibu mau tunjukkan. Dalam kehidupan kalian dengan perkembangan zaman sekarang ini ada hasil dari penelitian bahwa tantangan hidup kalian itu luar biasa. Ibu akan tunjukkan, ya.
Nah, dalam kehidupan kalian, itu kalian nanti akan menghadapi tantangan zaman seperti ini dan kalian harus siap. Kenapa kami punya cita-cita membantu kalian untuk menjadi seperti tadi? Pertama, karena pada zaman kalian itu, banyak tenaga asing yang profesional yang datang ke Indonesia. Ya, kalau kalian hanya biasa-biasa saja, kalau kalian nggak menjadi orang yang beriman, penuh cinta kasih, tangguh, cerdas, berbudaya, tekun, dan berkarakter siensia, maka kalian akan kalah saing. Kalian di negeri sendiri tidak akan jadi bos, tapi kalian yang akan diperintah-perintah. Maka kalian harus belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Mulai sekarang itu semakin hari semakin banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dan mereka hebat-hebat. Ya. Nah sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi, kalau kalian itu bisa sampai pada cita-cita kita bersama tadi, maka kalian itu punya banyak peluang loh, bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak harus kalian berada di luar negeri, tapi dengan kemajuan teknologi, kalian bisa mengambil peluang yang ada. Kalau kalian menjadi seorang cerdas, tapi juga gigih dan tekun, ya, dan berkarakter baik. Ini faktanya, ya. Jadi kesimpulannya, setelah kalian mengetahui visi misi cita-cita kita dan kalian terapkan dalam proses pembelajaran kalian dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian itu tidak cukup hanya menjadi orang yang rata-rata, average. Ya, yang penting sampai KKM lah nilainya. Nggak akan bisa, nanti kalian akan kalah saing. Dan tidak cukup hanya menjadi good, tapi kalian harus menjadi orang yang excellent. Ya, kalian pintar matematika, tapi kalian harus bisa berbahasa Inggris. Nah, ini keunggulan di Abdi Siswa. Di Abdi Siswa di Patra, keunggulannya adalah bahasa Inggris. Kalian akan banyak waktu untuk belajar bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya bisa mengambil peluang-peluang tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Keren kan? Jadi jangan menyesal sekolah di Abdi Siswa. Banyak hal yang sudah kita siapkan karena kita punya cita-cita yang besar tadi. Kita punya visi yang besar dan harapannya kalau kalian mau kerjasama maka kalian akan bisa menjadi orang yang excellent. Ya. Untuk orang yang menjadi excellent itu di zaman revolusi industri sekarang, ya ini sekarang kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat tuh, ya dengan teknologi bukan nanti tapi sekarang. Sudah banyak terjadi perubahan ekonomi di dunia. Semuanya digitalisasi. Toko-toko kalau hanya buka toko biasa nggak akan laku. Kita tahu sekarang kita sudah mempraktekkan itu dengan adanya pandemi ini, kita sudah diajak masuk langsung ke revolusi industri keempat. Nah kalian harus kreatif, kalian anak-anak muda yang pintar berteknologi. Ya. Nah nanti kalau kalian tidak belajar sungguh-sungguh, nih lihat nih. Pada tahun 2015 sampai 2025, pekerjaan itu dengan adanya era digitalisasi itu kehilangan peluang pekerjaan 1 sampai 1,5 miliar. Kalian kalau mengikuti berita, karyawan Lion Air itu sudah di PHK berapa orang? 3.000 orang. Bayangkan saja. Siapa yang bertahan? Siapa yang tidak di PHK? Pasti orang-orang yang excellent. Kalau orang-orang hanya yang standar-standar saja, ya akan kehilangan pekerjaan. Itulah tantangan kalian. Dengan era digitalisasi ini kalian itu punya peluang untuk apa? Banyak lapangan pekerjaan baru. Jadi tadi nih contohnya, kalian ada yang ingin menjadi seorang pemusik. Cukup nggak pemusik bermain di rumah? Orang nggak lihat? Nggak akan laku. Tapi dengan membangun jaringan nih, keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan untuk bisa membangun jaringan nih. Kalau kamu lihat di sini, sistem skillnya, social skillnya, problem solving-nya, kompleks problem solving, bagaimana keluar dari masalah, bagaimana proses itu dilakukan, bagaimana sistem jaringan itu dijalankan. Maka keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan di era sekarang. Sehingga cita-cita kalian tetap senang musik, mengembangkan musik, menjadi seorang penyanyi, tapi dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Itu baru nggak kalah saing. Ya, maka anak-anak, dengan situasi kondisi yang sekarang ini, kalian harus yakin ya. Ada satu hal, Ibu akan sharing satu hal lagi ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kalian akan dibimbing bahwa untuk bisa menjadi sukses itu ada sebuah kunci, ada kuncinya.
Perhatikan di layar ini. Pertama, kalian harus punya impian yang jelas. Tadi, profil output SMP Patra itu adalah harus punya cita-cita yang jelas. Punya impian yang jelas. Maka kalian akan dibimbing. Nanti akan ada buku yang namanya buku berkarakter siensia. Pribadi berkarakter siensia. Nanti bulan Agustus kalian akan dapatkan itu. Ya, supaya di situ kalian bisa menuliskan cita-cita kalian. Sehingga bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru cita-citanya apa, melalui cara apa meraih cita-cita itu. Dan bagaimana karakter yang dibutuhkan untuk meraih cita-cita itu. Nanti semua sudah kita sediakan. Ya. Berikutnya kalian harus yakin pada kemampuan Anda. Anda itu orang yang cerdas. Anda itu diberikan talenta oleh Tuhan secara cuma-cuma. Harus yakin. Karena kalau nggak yakin, bagaimana kalian bisa belajar dengan baik? Dan berikutnya kalian harus bersyukur apa yang Anda dapatkan sekarang ini. Banyak yang nggak bisa sekolah di masa pandemi, tapi kalian bisa sekolah, ya, karena orang tua masih punya biaya. Ya. Berikutnya tidak kalah penting adalah kalian harus berusaha pasrah, berusaha sebaik-baiknya, dan terutama kalian harus banyak doa. Nah itu adalah bagian B yang harus kalian miliki. Baru berikutnya, do itu adalah kalian belajar bersama Bapak Ibu guru, berlatih, mencoba melakukan aktivitas. Akhirnya Tuhan berkenan itu ke faktor GF, akhirnya Anda akan menjadi orang yang sukses dalam meraih cita-cita. Jadi rumusnya adalah B kali do kali God faktor sama dengan sukses. Jadi visi misi Yayasan Abdiswa ini sudah menyiapkan semua. Kalian akan dibimbing dalam prosesnya. Oke? Satu hal lagi. Kenapa kok kalian harus yakin? Nih, karena kalian jenius. Apa artinya jenius? Kalian punya bakat dan talenta yang berbeda-beda. Maka kembangkan talenta kalian itu semaksimal mungkin. Saya ambil untuk memperkuat keyakinan ini dari kutipan salah satu kitab suci. Kenapa? Kamu harus yakin di agama apapun pasti ada ayat kitab suci yang mengatakan kurang lebih demikian bahwa kalian adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kalian diciptakan secitra dengan gambar dan rupa Allah. Allah itu hebat. Berarti kalian diciptakan menjadi orang yang hebat. Maka kalian harus yakin. Ya? Oke. Nah, jadi sekarang sudah menjadi semakin jelas ya nak ya. Apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi cita-cita kita harus selaras dengan cita-cita kalian. Tinggal kalian itu ikutinya dengan baik-baik ya. Semua sarana sudah disiapkan. Semua pembelajaran sudah disiapkan. Tergantung punya cita-cita yang jelas atau tidak. Ya. Punya rasa syukur atau tidak. Yakin atau tidak. Ya, harus yakin. Dan harus tetap selalu beriman, banyak berdoa kepada Tuhan supaya apa? Kita diberikan kesehatan, ya. Jauh-jauh tuh virus corona, ya kan? Maka ikuti aturan protokol yang ada, ya. Jangan nggak tahan nih di rumah, Bu, pengen jalan-jalan ke mall, kan sudah boleh. Taunya kena sakit gimana? Kan nggak bisa sekolah, ya kan? Nah sekarang tetapkan cita-cita kalian, punya impian yang jelas. Yakin pada diri sendiri dengan belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga apa tadi? Berusaha sebaik mungkin pasrah. Dan yang keempat apa tadi? Ayo apa tadi? Rumus suksesnya apa? Punya impian yang jelas, ya ingat ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Yakin, karena kalian diciptakan Tuhan sempurna, ya kan? Punya otak dan hati. Yang ketiga apa tadi? Lupa ya, nggak apa-apa. Ingat ya, bersyukur, betul ya bersyukur. Kemudian apa? Pasrah dan berdoa. Tinggal kalian belajar baik-baik. Tuhan berkenan, akhirnya kalian menjadi orang yang sukses. Saya tunggu kesuksesan kalian. Itu ya nak ya, saya kira apa yang Ibu sampaikan sudah cukup. Terima kasih kebersamaannya, sudah tahu visi misi lembaga, tinggal kalian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tinggal saya tunggu kesuksesan Anda semua menjadi orang-orang yang hebat di masa depan, yang tidak kalah saing dengan orang-orang lain. Jadi orang yang hebat dengan potensi, bakat, dan talenta masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain ya nak ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Karolin. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih.
semuanya, nama saya Jason Luke, bisa dipanggil Jason. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Selamat datang ke SMP Kapdi Siswa. Halo semuanya, nama saya Leni Honin, biasa dipanggil Leni yang menjadi Wakil Ketua OSIS. Halo semuanya, saya Alexandra Chen, bisa dipanggil sebagai Alexa atau Lexa. Saya menjabat sebagai sekretaris. Halo semuanya, selamat datang di Abdi Siswa Patra. Halo semuanya, nama saya Jolin, bisa dipanggil Jolin. Saya menjabat sebagai bendahara. Selamat datang ke Abdi Siswa. Halo semuanya, nama saya Robert Pratama Lukendra, bisa dipanggil Robert dari seksi media sosial. Halo, nama saya Samantha Kristabel, bisa dipanggil Abel. Saya bertugas di seksi media sosial. Selamat bergabung. Hai semuanya, nama saya Shailin Novita Sidik, bisa dipanggil Shailin. Saya dari seksi entrepreneur. Selamat bergabung di SMPK Abdi Siswa Patra. Halo semuanya, nama saya Karel Simanuel Vigo, bisa dipanggil Vigo, dan saya dari seksi kesenian. Selamat bergabung ke SMP Abdi Siswa Patra. Halo semuanya, nama saya Ryan Iskandar, bisa dipanggil Ryan dari seksi kesenian. So, welcome guys to Abdi Siswa Patra. Halo semuanya, nama saya Regan Setiawan, bisa dipanggil Regan dari OSIS Kenegaraan. Selamat bergabung di SMPK Abdi Siswa. Nama saya Ayub Gandhi, bisa dipanggil Ayub, yang menjabat sebagai OSIS Kenegaraan. Halo semuanya, nama saya Fedrian Jonathan, bisa dipanggil Fedrian, saya dari seksi olahraga. Halo semuanya, saya Melvin Alexander Pangestu, bisa dipanggil Melvin, saya dari seksi olahraga. Halo semua, nama saya Sedam Eka Indrawan, bisa juga dipanggil Hansel, saya dari seksi lingkungan. Selamat datang di SMP Abdi Siswa Patra. Halo semua, nama saya Aurelia Melinda Lukito, bisa dipanggil Aurel. Saya dari seksi lingkungan hidup. Selamat bergabung di SMP Abdi Siswa Patra. Hai, nama saya Vanessa Carmelita, bisa dipanggil juga Nesa, dari seksi lingkungan hidup. Selamat bergabung di SMP Abdi Siswa Patra. Nama saya Cheryl Natasha, biasa dipanggil Cheryl. Saya dari seksi sosial. Selamat bergabung di SMP Katolik Abdi Siswa. Nama saya Ceris Yuno, bisa dipanggil Ceris, dari seksi interpreter. Selamat bergabung di SMP Abdi Siswa Patra. Halo, nama saya Francisco Saperus Ragil Pranatal Batara Randa, bisa dipanggil Ragil, menjabat sebagai seksi rohani. Selamat bergabung di SMPK Abdi Siswa. Halo, nama saya Jonathan Sanjaja, bisa dipanggil Jojo, saya dari seksi kerohanian. Selamat bergabung di SMP Abdi Siswa Patra. Demikianlah penampilan perkenalan dari pengurus OSIS SMP Katolik Abdi Siswa Patra. Nah, acara berikutnya adalah laporan pelaksanaan MPLS sekaligus pelantikan siswa baru dan sambutan dari kepala sekolah. Sebelum MPLS tahun 2021 sudah terlaksana, mohon Ibu untuk melantik sekaligus menutup MPLS. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Sebelum Ibu secara resmi melantik kalian secara simbolik dengan salah satu anak, Ibu akan memberikan pesan terlebih dahulu. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk kalian yang telah melaksanakan kegiatan MPLS dari pra-MPLS hari Senin Sabtu, kemudian dilanjutkan sampai hari ini. Terima kasih untuk semuanya, terutama yang selalu setia dari awal sampai terakhir tanpa absen. Untuk yang beberapa terlambat, mohon nanti ke depan diperbaiki lagi menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini juga, tolong sampaikan terima kasih Ibu, mewakili seluruh warga besar SMP Katolik Abdi Siswa Patra untuk para orang tua, Bapak Ibu orang tua murid yang telah mendampingi kalian dalam pelaksanaan MPLS ini.
Semoga kurun waktu 3 tahun nanti kalian di SMP, kita saling bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian. Untuk itu, pada momen yang istimewa ini, secara simbolik, Ibu akan menyematkan PIN kepada salah satu dari kalian untuk menjadi bagian dari keluarga besar. Untuk itu, secara formal, Ibu akan sematkan PIN. Selamat bergabung di SMP Abdi. Tuhan memberkati, sukses untuk kalian semua. Secara resmi Ibu juga akan tutup dengan penutupan MPLS ini. Sekali lagi, secara resmi Ibu akan tutup kegiatan MPLS hari ini. Oke, demikian anak-anak, seluruh rangkaian kegiatan MPLS sudah selesai. Dan sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman dari kuliah untuk kalian semua, khususnya berkaitan dengan pembelajaran berikutnya. Kuliah, kami silakan. Selamat pagi anak-anak. Ada beberapa pengumuman untuk pembelajaran mulai besok dan depan. Besok kita akan ada pembelajaran mulai pukul 7.30 absensi di Google Classroom. Nah, setelah absensi di Google Classroom, nanti akan ada pemberian materi di jam 8. Nah, setiap hari itu akan ada virtual conference. Kita menggunakan Zoom. Jadi nanti jadwal akan di-share di grup masing-masing. Ya, nanti wali kelasnya akan membuat kelas 7A dan 7B. Di jadwal kalau ada tulisan nanti di situ VT berarti virtual conference menggunakan Zoom. Ya, jadi pembelajaran mulai pukul 8 sampai pukul 1 atau 13. Tapi absensi kita kasih waktu mulai 7.30 sampai jam 8. Untuk hari Jumat, kita ada misa awal tahun pelajaran baru, itu misa bersama unit SMP dan SMA. Jelas ya anak-anak ya? Nah, khusus yang Google Classroom, nanti sekolah akan memberikan Gmail masing-masing dengan SCH mahasiswa. Nanti siang rencananya akan selesai, akan dimasukkan oleh Bapak Ibu Guru di Google Classroom masing-masing mata pelajaran. Jika sampai nanti malam atau besok pagi kalau belum masuk Google Classroom, maka tugas-tugas nanti akan di-share untuk 1 hari melalui WA Group. Itu ya anak-anak ya. Jadi nanti dilihatin kalau sudah dimasukkan di Google Classroom, berarti nanti absensi di Google Classroom. Tapi kalau sampai besok pagi belum dimasukkan di Google Classroom, berarti absensi nanti dipanggil oleh wali kelas di grup WA masing-masing. Terima kasih. Baik, mari kita tutup seluruh kegiatan dan aktivitas hari ini. Dan mohon berkah dan terima kasih dari Tuhan. Sebab selama hari kita sudah dilindungi, diberkati dengan segala kesehatan dan juga berkat yang kita nikmati. Kita akan berdoa sedikit break. Silakan kalian berdoa dengan cara kalian masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dari surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga seluruh kegiatan MPLS SMP kami siswa Patra berjalan dengan baik. Sedikit kendala dan sesuatu yang wajar, tapi semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan dan mohon berkat selanjutnya agar kegiatan pembelajaran SMP kami siswa 21 segera bisa normal kembali seperti sedia kala.
kami kembali menjadi mampu sentral bersosialisasi, bersandar, kamu dan berdialog bersama. Kami mohon semuanya itu Tuhan dengan segala kerendahan hati dan taruh pekerjaan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Kudus. Sekarang dan seterusnya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Kudus. Untuk menutup aktivitas kita tutup dengan lagu Mars Abdi Siswa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita warga abdi siswa, maju bersama, bergerak bersatu padu, membangun bangsa, untuk mencapai cita-cita, cita nan mulia, Indonesia sejahtera, dambaan kita. Siensia, siensia, engkau lambangku, beri cita-citaku, semoga Tuhan bersamaku. Siensia, siensia, engkau lambangku, beri cita-citaku, semoga Tuhan bersamaku. Baik, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan FPLS SMP Katolik Abdi Siswa Patra tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, anak-anakku terkasih kelas 7 dari awal dari hari Senin, Selasa, Rabu kalian tetap setia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan FPLS yang ada di SMP Katolik Abdi Siswa Patra. Untuk itu, kami Bapak Ibu Guru berpesan agar kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jaga stamina kalian, agar kalian mulai besok bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Salam siasia. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua.